Halo, saya izin record ya. Ini dari Kesempurnaan. PLN. Oh iya. Oke, nilai LPDP sudah ini ya. Terus kalau visi misi LPDP gimana? Baik Kak, visi misi LPDP itu menjadi lembaga pengelola dana pendidikan yang bertaraf internasional, kemudian juga ah, melakukan berbagai riset yang strategis sehingga mendukung masalah ataupun menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Apakah itu relevan dengan Mbak Cahyati untuk ingin lanjut ke jenjang magister, visi misinya? Visi misinya sangat relevan dengan alasan saya untuk lanjut magister, terutama dalam hal riset. Karena riset adalah jalan untuk dapat memberikan rekomendasi hukum ataupun sekedar manfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Seperti itu ya. Mbak Cahyati tahu tidak perbedaan advokat dengan pengacara? Baik, Kak. Perbedaan advokat dengan pengacara dulunya ini adalah hal yang berbeda. Namun saat ini advokat dan pengacara itu adalah satu profesi yang sama. Boleh dijelaskan lebih lanjut? Dulunya advokat itu hanya menyelesaikan masalah dalam kasus perdata dan kemudian juga pengacara itu dalam kasus pidana dan kemudian skopnya itu berbeda. Advokat itu hanya di wilayah tertentu, kemudian pengacara lebih luas. Namun saat ini setelah revisi Undang-Undang Advokat, uh, advokat dan pengacara itu definisinya sudah sama. Oke, saya melihat juga kontribusi spesifik dari Kak Cahyati lebih kepada bagaimana nantinya bisa melakukan pendampingan dan juga menjadi praktisi hukum dalam hal ini pengacara. Apakah itu ada salah satu case yang terjadi di dekat dari Kak Cahyati sendiri atau keresahan yang timbul yang betul-betul melihat bahwasanya saya ini harus menjadi pengacara karena ini loh, seperti itu. Adapun rencana saya kenapa jadi pengacara karena melihat dan mengalami di lapangan saat kami melakukan advokasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual, di mana uh, pengacara sangat uh, mahal, kemudian juga sementara lembaga swadaya masyarakat itu dananya itu adalah sumbangsi ataupun uh, apa yang diberikan oleh donatur dan juga kerap sekali karena tidak adanya pengacara ataupun tidak mampunya lembaga swadaya masyarakat untuk membayar pengacara, kasus tersebut harus ditahan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengacara. Jumlah pengacara di desa ataupun di tempat Kak Cahyati sekarang itu ada berapa? Tahu Uh, nggak? jumlah penga- jumlah pengacara di desa saya itu belum ada, Belum ada pengacara berarti. belum ada. Jadi kalau terkait dari kasus-kasus yang seperti itu berarti dari pengacara luar gitu ya? Iya Kak. Sebelumnya begini, di Kabupaten Padang Lawas itu di bawah naungan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Padang Sidempuan. Jadi lembaga ini menaungi 5 kabupaten. Uh, jadi ketika lembaga ini ada di kota dan kasusnya di Padang Lawas dengan jumlah relawan yang sangat sedikit, seringkali kabupaten saya tidak terjamah oleh relawan yang ada di kota. Dan seringkali bahwa pengacaranya itu dari luar kota. Oke, baik, Mbak Cahyati. Saya sudah mendapat beberapa poin perihal hal tersebut. Nah, untuk rencana jangka panjangnya tadi ingin riset. Nah, riset seperti apa yang ingin dan ingin menghasilkan polisi brief ya? Riset seperti apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Cahyati sendiri?
Baik, riset yang ingin saya lakukan nantinya itu riset yang sangat mendalam terkait korban kekerasan seksual dan juga undang-undang yang sudah ada. Sehingga undang-undang nantinya yang terbaru ataupun yang akan direvisi oleh DPR akan lebih mengutamakan hak-hak daripada korban dan juga tentu lebih meningkatkan kesadaran daripada penegak hukum untuk lebih respon terhadap kasus kekerasan seksual. Oke, Mbak Cahyati tahu nggak? Setelah saya baca CV dan juga esai dari Mbak Cahyati, di situ tercantum bahwasannya sebenarnya di titik kelemahan itu saya tidak melihat adanya kelemahan, hanya saja tertulis di situ bahwasannya butuh untuk melakukan schedule list atau time planning. Nah, kalau berdasarkan dari itu sebenarnya apa sih kelemahan dari Mbak Cahyati sendiri? Baik, adapun kelemahan saya yaitu saya dulunya sangat sulit untuk melakukan kegiatan sosial. Namun setelah bergabung di lembaga swadaya masyarakat perempuan juga perempuan, ternyata kegiatan sosial adalah kegiatan yang harus saya lakukan untuk dapat menjadi sosok yang bermanfaat. Sulit bergabung di kegiatan sosial, sedangkan nantinya Mbak Cahyati ingin menjadi seorang pengacara. Itu maksudnya seperti apa? Baik Kak, izin sulit bergabung di dalam kegiatan sosial itu pada masa SMA. Kemudian saat masa kuliah sudah bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat perlindungan juga perempuan, melakukan berbagai kegiatan yang uh, terjun langsung ke masyarakat, menjadikan saya sosok yang sangat menggemari sosial. Jadi sekarang gemar untuk kegiatan pemberdayaan gitu ya? Iya Kak, karena ternyata bertemu dengan banyak orang menjadikan hari itu adalah hari yang mempunyai pengalaman dan juga ada kebahagiaan tersendiri. Kalau kelebihannya Mbak Cahyati, apa saja? Baik Kak, adapun kelebihan saya yaitu tepat waktu, saya berjiwa sosial dan juga berjiwa kepemimpinan. Itu Mbak Cahyati bisa buktikan dalam hal apa itu? Setiap poin-poin yang disebutkan. Baik Kak, saya sangat tepat waktu ketika ada janji, maka saya akan datang ah, sesuai dengan waktu tersebut atau lebih cepat, minimal 10 menit. Kemudian berjiwa sosial, saya sudah menjadi relawan perempuan juga perempuan sejak tahun 2021 dan bertemu dengan banyak orang, menyelesaikan kasus, bersosialisasi dan melakukan berbagai pelatihan kepada masyarakat. Kemudian berjiwa kepemimpinan saya sudah menjadi ataupun saat ini sedang menjabat sebagai sekretaris bidang perempuan di wilayah Sumatera Utara dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sorry tadi pekerjaannya sekarang di mana? Sekarang Pekerjaan bekerja di saya mana? di bisnis wifi. Bisnis wifi ya? Iya, Kalau nggak salah sebagai bendahara ya? iya. Oke. Jadi apakah nanti ketika ini dapat rekomendasi dari mana Mbak Cahyati? Dapat rekomendasi, surat rekomendasi dari siapa? Baik, surat rekomendasi saya dapat dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan dan juga Perempuan tempat saya mengabdi hingga saat ini. Oke. Apakah dapat juga dukungan dari tempat kerja? Ya, saya mendapatkan dukungan yang penuh dari tempat kerja dan bahkan sangat mensupport saya untuk lanjut pendidikan. Nantinya kalau keterima nih, nanti kan intake-nya bulan Agustus atau September ya? Betul? Ah, iya Kak, betul. Agustus. Iya, Agustus. Oke. Jadi nanti misalnya keterima, apakah akan resign atau tetap lanjut? Baik, apabila nantinya saya keterima sebagai award di LPDP, saya akan resign dari pekerjaan saya, kemudian fokus untuk menyelesaikan studi magister. Kenapa resign? Kan maksudnya bisa menjadi hal-hal yang bisa di ini dijadikan sebagai salah satu faktor untuk kita bisa beradaptasi lebih di lingkungan sosial seperti itu. Apakah tidak berencana Mbak Cahyati untuk tetap lanjut kuliah dan juga tetap bekerja seperti itu?
Itu kan bisa Baik, dalam hal ini manajemen waktu dengan baik seperti itu. baik Kak. Tempat saya bekerja itu ada di Sumatera Utara. Sementara nantinya saya akan menempuh magister di Universitas Andalas melalui program reguler. Tentu jika saya bekerja ini akan menjadi halangan, maka saya akan resign untuk lebih fokus terhadap pekerjaan saya dan stay di Sumatera Barat. Apakah Mbak Cahyati ini orangnya mudah beradaptasi atau seperti apa? Baik, saya orang yang sangat mudah beradaptasi, baik itu dari segi lingkungan, makanan, maupun hal-hal lainnya. Sejauh ini persiapan untuk menuju kan sudah punya LOA, menuju ke seleksi substansi ataupun persiapan kuliah nantinya, apa sudah berapa persen? Baik, persiapan kuliah saya sudah mencapai 80%, di mana saya sudah bersiap mencari ataupun sudah menghubungi calon yang sangat potensial untuk membimbing tesis saya, kemudian juga sudah mengikuti berbagai webinar ataupun pelatihan terkait dengan publikasi ilmiah. Berarti calon promotornya sudah dihubungi ya, seperti itu. Apakah sudah mendapatkan balasan? Baik, saya sudah menghubungi calon pembimbing tesis saya dan sudah mendapatkan balasan dengan respon yang sangat baik. Berarti itu sesuai dengan apa yang dimasukkan juga dan diinginkan ya untuk calon promotornya. Berarti sesuai target ya. Iya, sesuai target. Namun nantinya pembimbing tesis itu tetap menjadi ataupun di bawah keputusan daripada pihak Fakultas Hukum UNEN. Nah, kalau semisal nanti yang Mbak Cahyati chat ini itu misalnya tiba-tiba nggak bisa ngepromotorin Mbak Cahyati, terus ternyata justru orang lain seperti itu yang mempromotori Mbak Cahyati. Itu gimana nih ceritanya? Uh, Jika orang lain yang membimbing saya dalam tesis, kemudian juga publikasi ilmiah, saya akan tetap terbuka. Dan saya yakin bahwa itu adalah keputusan yang sangat baik, tetapi juga saya akan uh, di awal perkuliahan akan mendekatkan diri berkomunikasi dengan Bapak Profesor Dr. Elwi Daniel untuk mendapatkan berbagai ilmu beliau terkait dengan hukum pidana. Oke, jadi sejauh ini persiapannya 80%, yang tadi 20%-nya kurangnya di mana? Uh, 20% dari hal tersebut yaitu terkait dengan uh, pembiayaan dan juga terkait dengan keberangkatan. Oke, kalau semisal Mbak Cahyati belum rezekinya di LPDP, apakah tetap akan lanjut atau seperti apa? Baik, jika nantinya saya gagal dalam LPDP, tentu yang pertama saya lakukan, saya akan evaluasi secara mandiri, kemudian evaluasi dengan kakak-kakak Awardi dan juga dosen saya. Dan saya sangat terbuka untuk hal-hal lain. Dan saya akan apply kembali beasiswa LPDP ini di batch 2. Namun saya sangat terbuka untuk beasiswa lain ataupun untuk peluang-peluang lain yang dapat memberikan peluang bagi saya untuk melanjutkan studi magister dan juga untuk merealisasikan kontribusi yang akan saya lakukan. Jadi LOA-nya gimana nanti? Baik, terkait LOA dari Universitas Andalas sudah dibicarakan pada saat lulus jalur LOA. Universitas Andalas terbuka untuk perpanjangan LOA kembali di batch kedua. Oke, jadi Universitas Andalas terbuka untuk batch kedua ya, berarti masih bisa perpanjangan LOA. Berarti akan evaluasi dulu, nanti lanjutnya apply lagi beasiswa lain, tapi menerima kesempatan juga jika ada opportunity dari scholarship lain gitu ya. Oke, Iya, Kak. kalau dari saya cukup dulu ya, saya kembalikan ke Pak Dimas. Oke, terima kasih Kak Ani. Eh,
Untuk Kak Cahyati kira-kira ada yang mau ditanyakan sama kami selaku. Ya, boleh closing statement dulu. Em, Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini, Kak. Terima kasih atas ilmunya. Nantinya saya akan melaksanakan kontribusi saya terkait perlindungan hukum bagi korban seksual di Indonesia dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar saya. Oke, terima kasih Kak Mbak Cahyati. Saya dan Pak Dimas sudah melakukan interview pada malam hari ini. Semoga sukses selalu. Untuk interview kita akhiri pada malam hari ini. Silakan untuk leave dari meeting ini dan mengisi survei pada laman LPDP. Thank you. Oke, Oh, silakan Kak Dimas. Lanjut, Kak. Ya, makasih ya Kak Cahyati. Mudah-mudahan nanti interviewnya nanti sama tim LPDP bisa lancar dan Kak Cahyati bisa diterima selaku boarding PDP ya. Makasih baik, ya. Kak. Kak boleh nanya satu pertanyaan nggak? Oh, kalau sebenarnya pertanyaan yang tadi itu kenapa nggak milih UI atau UGM gitu? Hmm. Baiknya itu gimana ya? Kan sebelumnya saya sudah pernah daftar di kampus UGM dan keterima, cuman LPDP-nya nggak keterima gitu. Mm-mm. Itu kan ada Kenapa kenapa Kak Cahyati nggak coba lagi di tahun ini? saya nggak ini secara personal ya Kak. Saya nggak mencoba lagi di UGM karena intake-nya itu tahun depan Agustus, jadi Oh, sangat lama. oke. Nggak apa-apa jelasin itu aja. Kalau misalnya saya ambil UGM, Bapak Ibu, kuliah saya terhambat nih selama 1 tahun ke depan. Jadi Oh, opsi yang paling memungkinkan bagi saya saat ini itu di Andalas. Dan Andalas juga termasuk salah satu kampus hukumnya yang bagus di Indonesia. Kamu jelasin akreditasinya kampus S2 hmm. Andalas itu akreditasinya apa? Aku Baik Kak. tambahan sedikit. Kalau dari aku Boleh. lebih fokusin pada kelebihan kampus Universitas Andalas. In case sama kayak aku di Universitas Hasanuddin, biomedik, kenapa nggak milih UI gitu? Kan UI Hmm. terkenal biomediknya sangat bagus, terus UGM dan lain sebagainya. Nah, kamu nggak usah compare ke universitasnya, tapi lebih ke unggulin universitas kamu. Seperti itu. Yang pertama, kamu udah dapat LOA. Kemudian kamu udah email nih calon promotor. Otomatis persiapan untuk kamu lebih kepada udah siap banget nih untuk kuliah dibuktikan dengan kamu udah ngehubungin, terus kamu juga udah pernah ke sana, terus kamu juga udah dibalas nih sama calon promotor kamu, terus kamu udah tadi paham banget mengenai beberapa substansi mata kuliah, kemudian jelasin di sana bahwa misalnya ada kuliah tamu, ada hal-hal apa yang mendukung kamu, support kamu untuk bisa misalnya kuliahnya lancar gitu, misalnya ada dosen yang uh, research-nya atau risetnya itu berkaitan dengan rencana penelitian kamu. Kemudian ada beberapa hal yang memang support untuk kamu bisa uh, berada pada titik yang baik di kampus itu, akreditasinya, dan juga beberapa hal yang diunggulkan dari Universitas Andalas. Sehingga itu meminimalisir untuk kamu compare ke universitas lain. Pun kalau ditanyakan, silakan jawab bagaimana baiknya, tapi tidak untuk membandingkan antar kampus A, B, dan C, seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih maksudnya sama, tapi pertanyaan atau substansi kalimatnya saja yang berbeda. Misal, apa sih urgensi kamu untuk lanjut kuliah? Apa sih yang menjadi motivasi kamu? Itu kan beberapa hal yang Hmm. sebenarnya substansi pertanyaannya sama, cuma cara untuk penyampaian dari interviewernya aja yang berbeda. Jadi kamu nggak tadi ada beberapa Iya hal benar. juga yang ingin ditambahkan. Ini aku sekalian kasih feedback ya. Iya Kak. Mungkin ya aku beberapa tadi catat juga. Yang pertama sebenarnya alasan kamu itu masih terlalu general terkait dari bukan urgensinya untuk lanjut kuliah seperti itu. Sebenarnya yang tadi masuk banget itu yang kan kamu kontribusinya ingin jadi pengacara. Itu bisa bahwasanya kamu tuh tadi yang ada keresahan bahwasanya belum ada sama sekali yang berasal dari tempat kamu, itu bisa dimasukkan tuh. Hmm. Nah, seperti itu. Untuk sebenarnya kita mencari
titik di mana hal itu dekat sama kita, tidak menyeluruh. Jadi cara jawabnya itu pakai metode STAR. Jadi situasinya apa, Oke. teksnya apa, actionnya apa, dan resultnya apa. Jadi kamu tahu permasalahannya apa, kemudian cara untuk memetakan permasalahannya apa, kemudian bagaimana aksi kamu untuk menyelesaikannya dan apa hasilnya. Kan hasilnya nanti kamu akan menjadi praktisi ya. Nah, Mm-mm. tadi cara kamu menjawab pada saat itu mulai dari Indonesia dulu, dipancing-pancing baru lebih mengarah ke spesifiknya, tapi belum tentu interviewer itu akan memancing kamu. Siapa tahu dia hanya bertanya satu kali, jadi kamu harus betul-betul to the point dan spesifik. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, alangkah baiknya langsung jawab yang spesifik dulu, lalu ke arah yang general. Jangan general dulu ke arah yang spesifik. Seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi kamu masih terlalu banyak goyangnya. Jadi stay Iya, saja Kak. satu tempat. Terus fokus dari body language, kemudian eye catching-nya juga, matanya, dan nanti jaringan juga diperhatikan. Kemudian, oh iya, di sini saya catat terkait dari nanti kamu berarti akan interview di tempat ini juga atau bagaimana? Di Oh, tempat yang tidak, sama? Kak. Oh iya. Di pusat kabupaten, Kak. Oh iya, jadi nanti itu sebelum mulai, nanti kamu akan diminta untuk mutar laptop kamu sejauh 360 derajat. Jadi betul-betul ruangannya kosong, nggak ada orang. Sekeliling kamu barangnya aman, betul-betul sama sekali bersih, seperti itu. Lalu bisa memulai. Nanti dicek juga terkait dari lokasi kamu. Kemudian jaringan pastikan aman dan juga tadi bahwasanya di sini yang saya catat kamu agak blunder di pertanyaan sempat saya bergabung di sempat saya di kelemahan. Di situ di kelemahan yang kamu tertulis di esai itu memang saya tadi angkat karena enggak sebenarnya kalau kita baca ya, saya izin baca ya. Tadi Iya, di Kak. esai kamu itu ya tidak kalau dari kamu sendiri sadar nggak bahwasanya sebenarnya apa sih di situ titik kelemahannya nggak ada tersebutkan dengan jelas seperti itu. Maksudnya entahkah tersirat atau seperti apa, tapi sebenarnya di situ kalau kita melihat time schedule berarti manajemen berarti kelemahan kamu berada pada time management ya. Iya, Tapi Kak. yang kamu sebutkan adalah ini di luar konteks tadi ya. Yang kamu sebutkan adalah kamu kurang berjiwa sosial, padahal sudah ada peningkatan. Ya, nah itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi. Kemudian in case kamu ditanya soal kelebihan, ya jawab langsung case-nya. Jangan jawab yang general. Seperti yang saya katakan tadi, jawab langsung kasus yang pernah kamu alami. Misalnya Oh, bertanggung jawab dalam hal apa. Jangan secara general. Misalnya, ya bertanggung jawab karena bla bla bla, memiliki jiwa kepemimpinan bla bla bla. Itu sama saja dengan semua orang akan menjawab seperti itu. Dan lagi-lagi eh, kamu interviewer akan bertanya sesuai dengan giringan jawaban dari kamu. Misalnya, kamu jawabannya A, dan itu nanti interviewer akan gali kembali seperti itu. Jadi jangan terlalu uh, lebar juga, panjang kali lebar juga jawabannya, jadi spesifikan saja, sehingga nanti akan cuma dua tipikal dari cara interview. kita menjawab gitu. Yang pertama, kita ikuti alur dari interviewer, yang kedua atau kita giring interviewer untuk ikut alur kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Iya. kita pakai yang metode kedua, otomatis kita sudah memahami bagaimana flow kegiatan yang ada atau flow interviewer yang ada seperti itu. Kemudian intonasinya juga kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat. Jadi konsisten aja. Seperti itu. Jangan lupa senyum. Ini jangan lupa senyum ya karena kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya interviewer, misalnya kita sebagai yang apa ya namanya, kita sebagai yang diwawancarai ya, Mm-mm. adalah orang yang harus bersikap ramah seperti itu. Jadi kalau sudah eye catching kayak selamat pagi Bapak Ibu kayak seperti itu kayak Iya, Kak. akan apalagi kalau berada di jam-jam rawan seperti jam siang itu kan biasa udah mager, maksudnya kayak udah capek-capek tuh ya, apalagi Iya, udah Kak. kayak mana gitu, jadi harus lebih murah senyum lagi. Terus jangan lupa ucapkan di awal terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, mungkin di awal aja terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya jadi bla 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 bla
Kayak semacam begini. Misalnya, tadi ditanya perkenalan diri. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aniatika Mahdia. Saat ini saya tengah ingin untuk melanjutkan perkuliahan saya bla bla bla. Saya memiliki kesibukan bla 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 bla. Seperti itu. Jangan lupa ucapkan terima kasih dan juga barangkali di beberapa waktu kamu juga bilang izin menjawab itu mungkin satu dua kali saja sebagai salah satu apa ya tata cara kita untuk menghormati lah. Tapi nggak usah keseringan karena kalau keseringan jatuhnya kayak kaku banget gitu kan ya. Dan jangan lupa Iya, senyum. Kak. Kalau kamu nggak senyum itu akan terbawa gitu, akan terbawa ke ranah yang tegang, situasi yang tegang. Kalau kamu senyum, itu setidaknya bisa mengurangi terkait dari ketegangan pada saat interview terjadi. Seperti itu. Itu aja sih dari aku. Mungkin ada feedback tambahan dari Kak Dimas, silakan. Ya, tadi udah disampaikan sama Kak Ani terkait dengan eh, proses interview kita tadi dan beberapa poin yang mau saya sampaikan juga udah disampaikan sama sama Kak Ani. Cuman kalau dari aku sih eh, Jayatinya mungkin bisa lebih lebih eh, fleksibel gitu ngobrolnya, fleksibel dan nggak kaku, Iya, Kak. nggak kaku dan jadi santai aja. Jadi eh, Mm-mm. tapi nggak apa ini kan untuk persiapan ya nanti Mm-mm. latihan lah ibaratnya. Jadi kalau di depan interviewernya eh, jangan terlalu textbook jawabnya, jawab secara mengalir aja, mengalir eh, karena itu bakal kelihatan dari body language-nya, dari face impression-nya itu kelihatan kalau misalnya kita itu jawabannya natural atau kita itu textbook gitu. Jadi intinya Kak Cayati tahu kenapa Kak Cayati mau ambil studi S2, tahu tujuan setelah studi S2, tahu apa yang mau diteliti, tahu juga kenapa pilih kampus yang mau dipilih itu Universitas Andalas. Kalau misalnya sudah dikuasai di kepalanya Kak Cayati, jadi ngobrolnya bakal ngalir dan nggak kaku, Iya, Kak. nggak tahu tujuannya apa. Ya, itu aja dari aku. Kak Ani ada lagi tambahan? Aman, semangat Kak Cahyati. Semoga Iya, lulus. Kak. Ini udah Hmm. percobaan keberapa, Kak? Percobaan kedua, Kak. Oh, percobaan kedua. Semoga bisa evaluasi. Oh ya, kalau boleh tahu evaluasi dari kemarin dari Kak Cahyati sendiri, Oh, apa? evaluasi dari yang kemarin itu karena full bahasa Inggris, jadi udah memang apa ya, Kak, udah memang Oh, buyar. itu yang harus dipersiapkan karena ada yang daftar di Indo misalnya di DM tapi interviewernya bahasa Inggris. Iya, Kak. Full, ada yang campur, ada yang mix, terus ada yang Indonesia, terus seperti itu sih. Jadi nggak bisa nebak gitu. Yang pertama Iya, kita Kak. nggak bisa nebak siapa interviewernya, yang kedua kita nggak bisa nebak sikap atau sifat interviewernya seperti apa. Jadi banyak-banyak doa aja semoga dapat yang baik, dapat yang hatinya luluh supaya bisa oke lulus. Kayak gitu. Iya, Kak. Amin Allah. Iya gitu aja sih Kak. Pokoknya semangat ya. Nanti kalau Iya, ada Kak. hal-hal yang mau ditanyakan, boleh kontak aku atau Kak Dimas. Ah, Siapa baik, gila Kak. juga untuk ayahnya ya. Terima Iya, Kak. kasih. Terima kasih, Kak. Terima Iya. kasih untuk feedback malam ini, ya, Kak. Semoga aku lulus percobaan kedua. Terima kasih ya, Kak. Semoga Amin. lancar studinya, Kak. Iya, amin, 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 amin. Makasih ya. Ya, Iya, terima Kak. kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Kita dokumentasi dulu ya, Kak Dimas. Jadi Boleh dibantu, Kak Dimas. Nah, ya, nanti boleh nih sama Kak Dimas. Kak Dimas itu jurusan hukum. Nanti boleh minta ini kalau misalnya ini di UI beliau. oke kita dokumentasi dulu ya. Oke, siap, Kak. Ya, silakan, Kak, silakan. Ya, satu, dua. Ini cuma bisa satu ini ya, satu slide ya. Oke, udah. Sip. Oke, Makasih, Kak. terima kasih.
Iya, aku tutup dengan pantun ya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian terima kasih. Indonesia negara hukum. Sekian wassalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Ya, boleh live Kak, Kakak. Terima kasih yang sudah nonton juga. Oh iya, Kak Aurelia, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti di nextnya, insya Allah. Oke.